Pemirsa Lampung TV, mantan anggota fraksi Gerindra DPRD, pesawaran periode 2014 sampai 2019 berinisial RD dilaporkan ke Polres Pesawaran atas dugaan penganiayaan seorang jurnalis bintang TV di Desa Banjarnegri, Kecamatan Wailima, Selasa 9 September 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Seperti terekam CCTV, terduga pelaku penganiayaan RD mendatangi rumah jurnalis Zahrial, 40 tahun, dengan mengendarai mobil bersama seseorang. Tuan rumah sedang bekerja dan segera membukakan pintu begitu mendengar ada tamu. Awalnya, RD mengajak ngobrol di luar dan minta waktu 10 menit, tetapi Zahrial mempersilakan masuk. Pelaku kemudian mendekati meja Zahrial sambil mempertanyakan pelaporan ke Polda Lampung terkait sebuah perkara. Di luar dugaan, RD memukul dan bahkan meludahi wajah Zahrial, disaksikan adik korban, Bu Mairoh. Suasana menjadi gaduh hingga keluarga korban ketakutan. Kejadian ini dilaporkan ke Polres Pesawaran keesokan harinya, Rabu 10 September 2025. Kasat Reskrim Polres Pesawaran Ibtu Pande Putu Yoga Mahendra, Senin 15 September 2025, membenarkan penerimaan laporan dugaan penganiayaan oleh Zahrial dengan terlapor mantan anggota DPRD Pesawaran berinisial RD. Polisi sedang melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, kasus dugaan penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 atau 352 KUHP. Perkembangan penyelidikan akan dituangkan dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP, untuk diberikan kepada pelapor. Jika bukti permulaan dinilai cukup, kasus akan naik ke tahap penyidikan hingga gelar perkara untuk penetapan tersangka. Gimana kronologi kejadian di tanggal 9 kemarin, Bang? Ya, sebelumnya saya sampaikan dengan kawan-kawan di tanggal 9 pada hari itu, hari Sabtu kalau nggak salah ya. Tanggal 9 itu kejadiannya saya mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, kurang lebih jam 6, jam 18. 3 kali telepon tidak terjawab tanpa nama, itu disenyapkan secara otomatis oleh HP saya. Dan jam 9, jam 20-an itu saya mendapatkan tamu, ketukan pintu 3 kali. Saya membuka, ketukan pintu ketiga kali, saya membuka, lalu saya kembali lagi ke meja ruangan kerja saya. Pada saat itu saya masih kerja. Ada tamu datang tak diundang, mereka menggedor pintu saya membuka, saya kembali lagi ke meja. Setelah itu ada orang yang bertanya, "Bang Rial ya?" "Ya," tapi saya tidak kenal orang itu. Enggak lama dari itu datang salah seorang oknum yang katanya mantan seorang dewan, yang katanya dia juga berprofesi sebagai jurnalis. Nah, pada waktu itu dia memanggil saya, "Yal, sini dulu kamu, kita ngobrol dulu." Kurang lebih seperti itu ngomongnya, 10 menit. Nah, tapi kalau saya di saat itu saya masih posisi kerja, saya suruh persilakan dia masuk dia ke dalam. Beberapa kali dia meminta saya untuk keluar, kalau mau bertamu masuknya ke dalam, kata saya seperti itu. Lalu secara tiba-tiba dia ada masuk ke dalam, seorang tamu sewajibnya duduk. Saya masih kerja pada itu, dia datang, "Kamu laporin saya ya?" "Tidak." "Rama Saputra?" "Tidak." "Demi Allah," kata saya. Langsung dia melakukan pemukulan. Dengan pemukulan itu, saya oke lah. Dikarenakan saya harus klarifikasi itu, tapi dia meludahi muka. Dengan ludahan muka itu, maka saya berenjak. Gimana? Bisa diceritakan sedikit tentang kejadian di malam hari Pas itu? malam itu tuh, pas ada tamu itu, ketok-ketok itu, saya itu pas ke dapur itu cuci muka, ya kan. Nah, pas suara ribut-ribut itu, suara pukulan itu, aku lari kan. Emak saya posisinya udah teriak gitu, udah teriak. Nah, saya langsung, "Woi," gitu. Langsung mereka keluar, aku langsung tutup posisi itu. Itu aja sih. Ada berapa orang itu yang datang itu? Yang kelihatan maksudnya ke area rumah itu ada 2, satu baju hitam, satu baju putih. Yang baju
hitam tuh cuma manggil-manggil aja dari luar. Nah, yang masuk itu baju putih. Tapi pas paling saling pukul itu Mbak melihat ya Mbak? Posisinya saya lagi mau masuk pintu masuk itu, setelah pukulan itu langsung aku lari, gitu langsung abang saya jatuh, saya lihat mereka keluar nutup pintu itu, langsung aku kunci pintunya. Terapi Sinseming menggunakan metode totok syaraf atau penekanan pada titik syaraf. Dengan menggabungkan tenaga luar dan tenaga dalam, Sinseming dapat mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien dengan melakukan penekanan pada titik yang dituju, mengaktifkan kembali peredaran darah hingga menjadi lancar. Baru tetan Pak. Ya, apa-apa Pak. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Dugaan tindakan penganiayaan Zahrian ini seperti apa Bang dari Polres tindak lanjutnya Bang? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Polres Pesawaran menindaklanjuti terkait dengan kasus dugaan 351 atau 352 penganiayaan atau penganiayaan ringan. Pada tanggal 10 September kami terima laporannya dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, masih kami dalam rangka penyelidikan. Setelah itu wujud dari pelaporan, perkembangan pelaporan itu kami akan tuangkan di SP2HP yang akan kami berikan kepada korban. Jadi kami masih dalam rangka lidik Pak, kami belum melakukan penyitaan, namun kami akan melaksanakan turun ke lapangan untuk melihat CCTV tersebut secara gamblang karena untuk menarik video dari media sosial terdapat kendala, yaitu videonya itu bisa jadi ngebrul. Jadi kami akan ke rumah korban untuk melihat langsung CCTV-nya dan kami masukkan ke dalam flash disk Pak agar gambarnya tidak pecah. Pian Agung melaporkan dari Pesawaran.